Halo, teman-teman. Loh, kamu juga mau bicara nih? Kamu yang bicara atau saya yang bicara nih sekarang di opening? Aja lah bicara. Oke, teman-teman netizen yang kita hargai, yang kita apresiasi, semua komen-komen yang positif, tanda-tanda like yang Anda berikan, dan juga beberapa dari kalian ada juga yang share video kita di akun Instagram kalian masing-masing atau juga memberikan screenshot dan juga tag kita di Instagram akun kita. Luar biasa kalian semua, dan subscriber kita juga semakin bertambah, sudah melewati 74.000 nih. Iya, benar. Bung Jas ya, Bung Jas, bagaimana mau menyapa teman-teman netizen? Tadi kan kita sudah sama-sama nih mengatakan halo, terus kamu mau bicara teman-teman netizen ya. Saya sudah mengapresiasi kepada teman-teman netizen yang 5B. Oke, kamu jelasin dong, 5B itu apa tuh? Singkatan dari apa? Kan banyak juga subscriber kita yang baru. Budiman, bijak, baik, benar, dan bahagia. Dan sehat, ya. Kita Iya, perlu sehat. juga sehat, menjaga diri kita, menjaga kebersihan diri kita, menjaga kebersihan dari lingkungan kita, ya. Dan kita mengikuti anjuran agar kita tidak banyak beraktivitas di luar jika tidak sangat penting. Karena kita tentu ingin agar segera keluar dari situasi dan kondisi saat ini akibat wabah dari virus COVID-19. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang klub Persija Jakarta. Iya. Ya, Bung Jas ya. Tapi sebelumnya kita perlu juga nih Bung Jas berterima kasih kepada teman-teman netizen yang memberikan komen-komen positif ya di Iya. posting video kita sebelumnya Iya, ya. benar. Nah, kalau dari posting video kita sebelumnya kan kita berbicara tentang Mario Gomez dan juga Robert Rene Alberts. Iya. Itu adalah pelatih. Kali ini teman-teman kita akan membicarakan tentang pemain kunci dari Persija Jakarta. Oke, menurut Bung Jas pemain kuncinya siapa sih dari Persija Jakarta musim ini di 2 game awal yang telah mereka mainkan? Evan Dimas. Evan Dimas, bukannya Marco Simic? Iya kan, saya tetap fans sama Marco Simic. Oke. Tapi kan Evan Dimas kerja keras di midfield. Iya, artinya Evan Dimas dan juga Marco Simic nih teman-teman bekerja keras untuk meraih hasil positif bagi timnya. Tapi Evan Dimas ini yang saya juga sepakat dengan Bung Jas adalah pemain yang bisa merubah cara bermain Persija Jakarta ketika menyerang. Apa alasan dari saya menyimpulkan hal tersebut? Karena Persija Jakarta tidak seperti musim-musim sebelumnya. Iya. Yang hanya penyerangannya itu terpaku untuk memulai attack dari kedua sektor sayap. Rico Simanjuntak memang pemain yang spesial, pemain yang selalu konsisten penampilannya, pemain yang paling banyak memberikan assist dari 2 musim terakhir. Tapi jika Rico di lock, kita selalu melihat bagaimana sulitnya aliran bola kepada Marco Simic atau pemain lain yang bermain di lini depan. Bahkan di sektor sayap kiri sering ada pergantian kan antara Heri Susanto atau juga Nofri Setiawan musim lalu. Dan pada musim ini ada pemain baru berkelas internasional seperti Evan Dimas. Kenapa saya katakan internasional? Karena Evan Dimas adalah pemain andalan dari timnas Indonesia yang banyak bermain di pertandingan-pertandingan internasional. Artinya level permainannya ini sudah dijamin lah mutunya. Apalagi di SEA Games yang lalu nih, Iya. kan Evan Dimas mainnya bagus nih. Iya, benar. Iya kan, sayang aja dia cedera di final. Kalau dia tidak cedera di final, menurut kamu gimana tuh? Ya kan beda matchnya. Iya, bisa beda ya. Iya. Sayang Evan Dimas cedera di final match melawan Vietnam yang Indonesia kalah, sehingga Indonesia memang tidak bisa juga mencetak gol pada pertandingan tersebut. Tapi itu sudah masa lalu. Sekarang ia fokus kepada Persija Jakarta, dan dalam 2 game awal Evan Dimas sudah memberikan kontribusinya. Iya. Dari assist, dari keterlibatan dalam mengatur tempo permainan, dari juga mencetak gol. Apa buktinya? Game pertama teman-teman, ketika Evan Dimas masuk menggantikan Sandi Darmasute, hanya membutuhkan beberapa menit untuk bisa terlibat dalam permainan. Sebelum gol pertama yang dicetak oleh Osvaldo Hai yang menerima umpan dari Marco Motta, sebetulnya tuh Evan Dimas sudah menguasai bola di lini tengah. Ia mencoba mengatur irama permainan, baru kemudian ia memberikan passing kepada Maklok yang memberikan true pass kepada Rico Simanjuntak yang memberikannya kepada Marco Motta, dan
umpan Marco Motta yang di-finish oleh Osvaldo Hai. Artinya Evan Dimas ini terlibat dalam mengatur kapan bola ini harus dialirkan ke depan, kapan juga dia harus holding di lini tengah. Holding berarti dia mengatur tempo permainan. Karena jika tim hanya memikirkan untuk menyerang tanpa mengatur tempo permainan, wah itu sulit ya kan. Tim-tim lawan pasti bisa melakukan pressing dengan baik karena sudah tahu ini bola akan dialirkan cepat. Tapi dengan adanya Evan Dimas, ia memberikan opsi bagi Persija Jakarta untuk bermain lebih terorganisir. Apalagi dengan pelatih baru Sergio Varias asal Brazil juga yang mengandalkan organization of play secara rapi. Jadi kalau kita melihat memang serangan dari Persija Jakarta ini selalu tertata secara rapi. Meskipun di lini pertahanan kan yang memang menjadi persoalan tersendiri bagi Persija Jakarta. Kita berbicara soal Evan Dimas di first game tersebut, setelah ia terlibat dalam proses permainan, dalam mengatur irama permainan, ia juga bisa mencetak gol. Coba kalian perhatikan melawan Borneo FC pada saat Evan Dimas mencetak gol, ia kan pergerakannya mobile. Ia mencari ruang di mana memang terbuka di pertahanan Borneo FC, menerima umpan dari Rico Simanjuntak. Padahal kita tahu Rico ini kan kebanyakan memberikan umpan kepada siapa? Kepada pemain yang berada di lini depan. Tapi Evan Dimas tiba-tiba muncul dari second line dan berhasil mencetak gol bagi Persija Jakarta. Persija menang dengan skor 3-2. Next game melawan Bayangkara FC, saya melihat bahwa Evan Dimas adalah pemain yang sangat berpengaruh di permainan tersebut. Sama halnya seperti Renan Silva yang berada di Bayangkara FC. Dan ternyata kedua pemain tersebut mampu mencetak gol. Kita lihat Evan Dimas juga terlibat dalam gol pertama yang dicetak oleh Otavio Dutra dari Persija Jakarta. Evan Dimas juga yang pertama menguasai bola. Ia memikir harus diumpankan kemana. Tidak harus ke sektor kanan kepada Rico ataupun kepada Marco Motta, tapi ia berikan ke kiri kepada Rezaldi Hehanusa, crossing kepada Otavio, gol. Ya, di sana kita melihat bagaimana visi dari gelandang Persija Jakarta Evan Dimas yang berada di tengah itu kreatif. Ia bisa menyalurkan bola secara merata. Dan itu yang membuat Persija Jakarta ini jadi sulit ditebak ketika mereka melakukan proses serangan. Kemudian apa hebatnya dari Evan Dimas juga dalam game tersebut? Ia bisa mencetak gol. Gol yang spektakuler setelah sebelumnya ia melakukan beberapa upaya mencetak gol yang gagal. Akhirnya tendangan volley yang keras yang bisa ia lepaskan untuk mencetak gol bagi Persija Jakarta. Memang Persija tidak menang melawan Bayangkara FC, tapi game of play atau style of play dari Persija Jakarta atraktif pada pertandingan melawan Bayangkara FC dan juga melawan Borneo FC karena adanya Evan Dimas sebagai false nine. Ya, mungkin teman-teman juga bingung kenapa false nine. Kalian harus mengerti bahwa false nine itu bukanlah posisi, tapi false nine itu adalah peran dari pemain. Pemain yang pergerakannya ini mobile, yang pergerakannya bisa tiba-tiba muncul dari lini kedua, padahal dia bukan striker. Contohnya seperti Fabregas di timnas Spanyol. Kemudian seperti Messi di Barcelona. Messi kan bukan penyerang, main di sayap, penyerang sayap. Tapi ia bisa masuk di ruang-ruang kosong. Inilah sekarang peran Evan Dimas yang dioptimalkan oleh pelatih Sergio Varias. Jadi setelah sekian lama Persija Jakarta mengganti pemain-pemain di lini tengah mereka. Kita ingat ada Renan Silva. Setelah Renan Silva hengkang, ada Bruno Matos. Setelah Bruno Matos juga hengkang, ada Joan Thomas. Sekarang ada pemain nasional, pemain lokal, Evan Dimas yang bisa diandalkan oleh Persija Jakarta. Artinya Persija memang sudah tidak perlu lagi mengontrak pemain asing di posisi lini tengah. Dan saya menyimpulkan bahwa Evan Dimas adalah pemain kunci bagi Persija Jakarta musim ini. Iya. Bung Jas, any message for our loyal subscriber and viewers? Terima kasih teman-teman yang telah subscribe, like, komen. Dan sekarang kita juga live di Instagram. Yes. Jadinya teman-teman nonton dan bisa request ke kita. Jadi bisa omong ke kita dan bisa tanya ke kita juga. Iya, secara tiba-tiba nanti kita akan live di Instagram ya. Oke, kita akhiri saja di sini
sesi atau video terbaru di channel YouTube Bola Bung Binder. No hate, Only football. salam sepak bola.